Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kembali lagi kita di pelajaran pendidikan agama Islam. Sebelum kita mulai belajar, alangkah baiknya kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Materi kita kali ini yaitu tentang ketentuan sholat jamak dan qashar. Kita bahas terlebih dahulu sholat jamak. Sholat jamak artinya menggabungkan sholat. Maksudnya menggabungkan dua sholat fardu dan dilaksanakan pada satu waktu. Jadi sholat jamak itu dua sholat fardu dilaksanakannya barengan gitu pada satu waktu. Digabung, itu namanya sholat jamak. Sholat yang bisa dijamak yaitu zuhur dengan asar dan maghrib dengan isya. Nah itu pasangannya ya. Jadi zuhur sama asar tuh bisa digabung. Kemudian maghrib sama isya bisa digabung. Kalau asar sama maghrib, nah itu nggak bisa gitu ya. Kalau subuh juga tidak bisa dijamak. Ya, jadi yang bisa digabung itu zuhur sama asar, kemudian maghrib sama isya. Sholat jamak boleh dilaksanakan pada waktu sholat yang pertama, disebut jamak takdim, maupun pada waktu sholat yang kedua, disebut jamak takhir. Jadi misalkan contohnya kita mau menjamak sholat zuhur dan asar. Boleh kita sholatnya pada waktu zuhur, itu disebut dengan jamak takdim. Boleh kita sholat pada waktu asar, itu namanya jamak takhir. Hukum mengerjakan sholat jamak adalah mubah bagi orang-orang yang memenuhi persyaratan. Nanti kita bahas nih siapa aja orang yang boleh melaksanakan sholat jamak. Selanjutnya, syarat melaksanakan sholat jamak. Jadi di sini siapa saja yang boleh melaksanakan sholat jamak? Yang pertama, dalam perjalanan jauh minimal 81 km. Jadi kalau ada orang yang sedang dalam perjalanan jauh, itu boleh sholatnya dijamak ya. Minimal 81 km. Kalau misalkan perginya masih dekat, nah itu nggak boleh dijamak sholatnya. Kemudian, perjalanan yang dilakukan bertujuan baik, bukan untuk maksiat. Nah, misalkan kita lagi pergi tujuannya buat silaturahmi sama keluarga gitu. Nah, itu boleh dijamak sholatnya. Atau mau pergi liburan gitu, itu kan perjalanan baik ya. Nah, itu boleh gitu ya. Kemudian sakit atau dalam kesulitan. Jadi sakitnya ini benar-benar parah gitu ya. Sampai misalkan pada waktu sholat ini dia benar-benar gak bisa melaksanakan sholat gitu ya. Kemudian sholat yang dijamak adalah sholat adaan atau sholat tunai, bukan sholat qadha. Jadi ya sholat yang sekarang gitu ya, gak boleh sholat yang qadha itu dijamak, gak boleh. Kemudian berniat menjamak ketika takbiratul ihram ya. Jadi niatnya pun berbeda dengan sholat biasa. Tuh. Selanjutnya, kita bahas tentang jamak takdim dan jamak takhir. Tadi kan di awal sudah dijelaskan ya kalau jamak takdim itu menggabungkan sholat dan dilaksanakannya pada waktu sholat yang pertama. Kalau jamak takhir dilakukannya pada waktu sholat yang kedua. Jamak takdim adalah menggabungkan dua sholat fardu pada satu waktu dan dikerjakan pada waktu sholat yang pertama. Jamak takhir adalah
menggabungkan dua sholat fardu pada satu waktu dan dikerjakan pada waktu sholat yang kedua. Nah, itu perbedaannya. Kalau takdim pada waktu sholat yang pertama, kalau takhir pada waktu sholat yang kedua. Kemudian, sholat zuhur dan asar dilaksanakan pada waktu zuhur. Sholat maghrib dan isya dilaksanakan pada waktu maghrib. Nah, itu buat jamak takdim ya. Kalau buat jamak takhir, sholat zuhur dan asar dilaksanakan pada waktu asar. Sholat maghrib dan isya dilaksanakan pada waktu isya. Itu jamak takhir. Cara melaksanakan sholat jamak takdim adalah mendahulukan sholat fardu yang pertama lalu yang kedua. Ya, jadi caranya ini kalau jamak takdim misalkan zuhur sama asar, berarti kan dikerjakannya pada waktu zuhur. Nah, sholat yang pertama dilaksanakan harus sholat zuhur dulu. Kalau sholat zuhurnya sudah selesai, baru melaksanakan sholat asar. Ya, jadi nggak boleh sholat asar dulu baru zuhur, tapi harus zuhur dulu baru asar. Itu jamak takdim. Kemudian berniat jamak takdim ya, harus kita niatnya harus jamak takdim. Dan mengerjakannya berturut-turut, tidak boleh diselingi dengan perbuatan lain. Jadi dua sholat itu misalkan selesai sholat zuhur harus langsung sholat asar gitu, nggak boleh habis sholat zuhur ngapain dulu, makan dulu atau ngapain dulu, itu nggak boleh. Jadi harus langsung melaksanakan sholat asar gitu. Nah, untuk jamak takhir, cara melaksanakannya yaitu tidak disyaratkan harus mendahulukan sholat pertama. Boleh mendahulukan sholat pertama baru melakukan sholat kedua atau sebaliknya. Jadi kalau jamak takhir ini misalkan zuhur sama asar, dilaksanakannya pada waktu asar. Nah, cara mengerjakannya boleh sholat zuhur dulu baru asar, atau boleh sholat asar dulu baru zuhur ya. Kalau jamak takhir bebas gitu ya, mau zuhur dulu baru asar boleh, baru asar dulu baru zuhur boleh. Tapi kalau jamak takdim harus sholat zuhur dulu baru asar, itu perbedaannya ya. Selanjutnya, nah, tadi kita sudah membahas tentang sholat jamak, sekarang kita bahas tentang sholat qashar. Sholat qashar adalah sholat yang diringkas jumlah rakaatnya, yakni meringkas jumlah rakaat sholat yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Jadi kalau qashar ini diringkas sholatnya, yang tadinya 4 rakaat, jadi hanya dilaksanakan sebanyak 2 rakaat. Sholat yang bisa diqashar adalah sholat yang berjumlah 4 rakaat, yaitu zuhur, asar, dan isya. Jadi yang boleh diqashar itu cuman sholat yang jumlah rakaatnya itu 4. Kalau sholat maghrib jumlah rakaatnya cuma 3, itu nggak boleh diqashar. Subuh juga karena rakaatnya cuma 2, itu nggak boleh diqashar. Jadi yang boleh diqashar itu cuman zuhur, asar, dan isya karena rakaatnya 4. Hukum melaksanakan sholat qashar adalah mubah atau boleh jika syarat terpenuhi. Nanti kita bahas syaratnya, yang boleh, siapa aja yang boleh sholat qashar. Nah nih, syarat melaksanakan sholat qashar. Yang pertama, jarak perjalanan sekurang-kurangnya 2 hari perjalanan kaki atau minimal 89 km. Jadi sedang bepergian jauh, minimal 89 km. Perjalanan yang dilakukan bertujuan baik, bukan untuk maksiat. Sama seperti tadi sholat jamak ya, jadi perjalanan yang dilakukan itu tujuannya baik, bukan tujuannya yang buruk. Kemudian, sholat yang boleh diqashar hanya yang rakaatnya 4. Sholat yang diqashar adalah sholat adaan atau tunai, bukan sholat qadha. Jadi sama seperti tadi sholat jamak, jadi sholat yang sekarang gitu, nggak boleh sholat yang qadha itu kita qashar, itu nggak boleh. Kalau sholat qadha ya harus tetap dikerjakannya 4 rakaat gitu. Kemudian tidak bermakmum pada imam yang tidak mengqashar sholat. Kalau misalkan kita mau sholatnya jamaah, kita nggak boleh imamnya ini misalkan tidak
tidak sholat qashar. Nah, kita bermakmum ke dia itu nggak boleh. Jadi harus sama-sama imam sama makmumnya ini harus sama-sama berniat sholat qashar. Kemudian berniat mengqashar pada saat takbiratul ihram ya. Jadi niatnya pun sholat qashar itu berbeda ya, ada niatnya tersendiri. Selanjutnya sholat jamak takdim zuhur dengan asar. Nah, ini kita sekarang tata cara melaksanakannya gitu ya. Sekarang kita bahas yang pertama, tata caranya sholat jamak takdim zuhur dengan asar. Memenuhi persyaratan sholat jamak takdim yang tadi sudah disebutkan ya. Kalau kita memenuhi, kita boleh sholat jamak takdim itu. Kemudian melaksanakan sholat zuhur 4 rakaat yang didahului iqomah dengan niat sholat jamak takdim. Jadi sholat zuhur dulu itu. Niatnya usolli fardhu zuhri arba'a raka'ati majmu'an ma'al asri jam'a takdim mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala gitu. Jadi ditambahin niat sholatnya biasa, cuman ditambahin ada majmu'an ma'al asri karena dijama dengan sholat asar. Nah, jamanya jama apa? Di situ ditambahin jam'a takdim gitu ya. Niatnya perbedaan niatnya sama sholat biasa di situ. Ditambah majmu'an ma'al asri jam'a takdim gitu. Dijama dengan sholat asar dengan jama takdim gitu ya. Kemudian setelah setelah sholat zuhur ya, setelah salam sholat zuhur, langsung berdiri lagi untuk melaksanakan sholat asar 4 rakaat yang didahului dan iqomah dengan niat sholat jamak takdim. Nah, niatnya juga mirip kayak gini, sholat asarnya. Usolli fardhul asri arba'a raka'atim majmu'an ma'a zuhri jam'a takdim mustaqbilal qiblati ada lillahi ta'ala ya. Kalau tadi kan yang zuhur majmu'an ma'al asri, kalau yang asar majmu'an ma'a zuhri ya. Kemudian sholat jamak takdim maghrib dengan isya. Tata caranya sama seperti tadi. Jadi sholat maghrib dulu 3 rakaat. Niatnya usolli fardhul maghribi salasa rakaatim majmu'an ma'al isya'i ya. Jamak dengan isya, jamanya jamak apa? Jam'a takdim gitu ya. Kemudian setelah sholat maghrib langsung berdiri lagi untuk melaksanakan sholat isya. Niatnya masih sama, ditambah dengan majmu'an ma'al maghribi jam'a takdim ya. Kemudian sholat jamak takhir zuhur dengan asar. Nah, tadi kan jamak takdim ya. Sekarang kita bahas jamak takhir. Masih sama, harus memenuhi persyaratan. Nah, terus perbedaannya di sini boleh sholat zuhur dulu baru asar atau boleh asar dulu baru zuhur ya. Jadi bebas. Niatnya kalau sholat zuhur usolli fardhu zuhri arba'a rakaatim majmu'an ma'al asri. Masih sama tuh ya, ditambah majmu'an ma'al asri. Cuman bedanya di sini karena jamannya jamak takhir ditambah dengan jam'a takhir. Kalau tadi takdim kan jam'a takdim. Kalau jamak takhir jadi ditambahnya jam'a takhir gitu. Yang asar pun sama, ditambah dengan majmu'an ma'a zuhri jam'a takhir gitu ya. Sholat jamak takhir maghrib dengan isya masih sama tata caranya. Boleh maghrib dulu baru isya atau boleh isya dulu baru maghrib. Nah, niatnya sama seperti tadi, ditambah dengan majmu'an ma'al isya'i untuk yang sholat maghrib. Kemudian jam'a takhir. Kalau untuk yang sholat isya, majmu'an ma'al maghribi jam'a takhir gitu. Kemudian sholat jamak takdim di qashar zuhur dengan asar. Nah, sekarang kita mau jamak sholat tapi mau qashar sholat juga gitu. Nah, ini caranya.
Yang pertama, pasti harus memenuhi persyaratan sholat jama' takdim dan qashar ya. Kemudian, melaksanakan sholat zuhur 2 rakaat dengan niatnya, jadi zuhurnya karena di qashar, zuhurnya itu cuman 2 rakaat ya. Tapi tetap karena jama' takdim, jadi yang dilaksanakan itu sholat zuhurnya dulu 2 rakaat. Niatnya, sholi fardhu zuhri rakaataini. Karena kita di qashar jadi 2 rakaat, jadi bukan arba'a rakaatin, tapi rakaataini 2 rakaat ya. Nah, di sini ditambah karena kita mau di qashar bukan cuman di jama', jadi ditambah niatnya qashron majmu'an ma'al asri. Jadi di qashar dan di jama' dengan asar gitu. Jamanya jama' apa? Jama' takdim tuh ya. Nah, setelah sholat zuhur 2 rakaat, kemudian salam, langsung berdiri lagi melaksanakan sholat asar 2 rakaat juga karena di qashar. Niatnya, sholi fardul asri rakaataini karena 2 rakaat ya. Kemudian, qashron majmu'an ma'adzuhri ya, di qashar dan di jama' dengan sholat zuhur. Jamaknya jam'a takdim ya. Belakangnya sama mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala ya. Jadi kalau di qashar kemudian di jama' takdim ditambahnya gitu qashron majmu'an ma'adzuhri atau ma'al asri jam'a takdim gitu ya. Sekarang sholat jama' takdim di qashar maghrib dengan isya. Nah, jadi tata caranya sama maghrib dulu, tapi maghribnya ini tetap 3 rakaat karena tidak boleh di qashar ya. Niatnya usholi fardul maghribi thalatha rakaatim majmu'an ma'al isya'i. Karena maghrib ini tidak di qashar, jadi diniatnya tidak ditambahan qashron ya, tapi cuma ditambah majmu'an ma'al isya'i ya. Terus maksurotin jam'a takdim tuh ya, tuh ditambah seperti itu. Kemudian setelah melaksanakan sholat maghrib 3 rakaat, langsung berdiri lagi melaksanakan sholat isya 2 rakaat karena di qashar. Niatnya usholi fardul isya'i rakaataini karena 2 rakaat, kemudian qashron majmu'an ma'al maghribi. Jamanya jam'a takdim ya. Mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Selanjutnya sholat jama' takhir di qashar zuhur dengan asar. Jadi jamanya ini kita mau jama' takhir tapi tetap sholatnya di qashar gitu. Tata caranya sama, tapi bisa sholat zuhur dulu baru asar, boleh asar dulu baru zuhur. Nah, misalkan di sini kita zuhur dulu baru asar ya. Zuhurnya ini 2 rakaat karena di qashar. Niatnya sholi fardhu zuhri rakaataini qashron majmu'an ma'al asri jam'a takhir ya. Ada qashronnya ya. Nah, kemudian kalau niat sholat asarnya sholi fardul asri rakaataini qashron majmu'an ma'adzuhri jam'a takhir ya. Gitu. Jadi perbedaannya cuman yang di tengah-tengahnya itu ya. Kemudian sholat jama' takhir di qashar maghrib dengan isya. Boleh sholat maghrib dulu baru isya, boleh isya dulu baru maghrib. Nah, isyanya ini dilaksanakannya 2 rakaat karena di qashar. Tapi maghribnya tetap 3 rakaat karena tidak bisa di qashar. Niatnya, niat sholat maghrib, usholi fardul maghribi thalatha rakaatim majmu'an ma'al isya'i. Ya, kalau maghrib gak usah pakai qashron ya. Majmu'an ma'al isya'i maksurotin jam'a takhir ya. Maksurotin tuh maksudnya isyanya di qashar gitu ya. Nah, kalau niat sholat isyanya usholi fardul isya'i rakaataini karena di qashar. Qashron majmu'an ma'al maghribi jam'a takhir. Mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala itu ya. Gampang kan ngafalinnya ya.
Oke, sampai situ saja materi kita kali ini. Semoga kalian paham apa yang Ibu jelaskan. Ibu mohon maaf apabila ada kata-kata Ibu yang salah. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.